Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Hai, perkenalkan nama saya Nisha Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang relativitas khusus. Yang dimana di sini kita akan bahas 3 hal, yaitu rangka inersia dan non-inersia, postula relativitas, dan kecepatan relativitas T. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan membahas tentang teori relativitas khusus. Teori relativitas adalah buah pikiran manusia cerdas ilmuwan fisika teoretis jenius Albert Einstein. Pada tahun 1905, pada prinsipnya merupakan gagasan bahwa hukum fisika adalah sama dimanapun. Dasar hukum relativitas khusus gerak bersifat relatif tergantung pada siapa yang melihat. Orang yang sedang diam di tempat bergerak, jika diamati oleh orang lain yang tidak di tempat bergerak, akan terlihat bergerak. Jika diamati oleh orang lain yang di tempat bergerak yang sama, akan terlihat diam. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kerangka acuan. Tahukah kamu bahwa kerangka acuan mempunyai 2 tipe, yaitu kerangka inersia dan non-inersia? Oke, kita akan memasuki tentang apa sih kerangka inersia itu. Kerangka inersia itu kerangka yang kecepatannya konstan atau tetap, tidak dipercepat atau tidak diperlambat terhadap kerangka inersia lainnya. Oke, udah tahu kan kerangka inersia itu apa? Lanjut ya ke kerangka non-inersia. Nah, kalau kerangka inersia itu kan kerangka yang tetap atau tidak diperlambat ataupun tidak dipercepat. Kalau kerangka non-inersia adalah kebalikan dari kerangka inersia, yaitu dia dipercepat dan diperlambat terhadap kerangka lainnya. Sampai sini paham ya tentang penjelasan kerangka inersia dan non-inersia. Sebelum kita ke materi selanjutnya, kita akan bahas soal yang ini. Kira-kira jawabannya apa ya? Di sini dia menulis keterangan bahwa beberapa saat kemudian pesawat tersebut bergerak dengan mendekati astronot dengan kelajuan relatif 0,5 second. Maka penampang pesawat akan tampak berbentuk. Astronot akan mengamati pesawat luar angkasa memiliki diameter yang tetap, yaitu D. Karena arah geraknya tegak lurus terhadap pengamat sehingga tidak memengaruhi pengukur relatif. Dengan kata lain, apabila yang dilihat penampangnya, maka arah gerak tegak lurus dengan kecepatannya. Ingat, penampang akan tetap ukurannya karena tidak searah dengan gerak. Maka jawabannya adalah dengan lingkaran berdiameter D. Dan selanjutnya ada metode yang menghubungkan antara posisi dan kecepatan kerangka inersia kepada kerangka inersia lainnya. Metode ini dinamakan transformasi Galileo. Sebelum kita membahas soal yang berikutnya, kita akan bahas metode soal ini untuk menghubungkan posisi kecepatan pada suatu kerangka inersia ke kerangka inersia lainnya. Dan metode ini hanya berlaku untuk kelajuan yang lebih kecil daripada kelajuan cahaya. Dan berikut adalah rumus-rumus untuk posisi benda dan kecepatan benda pada transformasi Galileo. Dan sekarang bagaimana jika bendanya ini bergerak dengan kecepatan konstan? Jawabannya adalah kita akan tetap menggunakan transformasi Galileo. Sekarang kita udah tahu ya tentang persamaan transformasi Galileo untuk kecepatan benda maupun kecepatan konstan. Baik, sekarang kita udah tahu ya tentang persamaan transformasi Galileo untuk kecepatan benda dan transformasi benda. Oke, kita akan bahas tentang postula relativitas khusus Einstein. Apa sih postula relativitas khusus Einstein itu? Postulat relativitas khusus Einstein, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua acuan kerangka inersia, yaitu penjelasan untuk pada postulat ke-1. Untuk postulat kedua, kelajuan cahaya pada vakum bernilai sama pada semua kerangka acuan inersia. Relativitas Einstein punya 2 ketetapan, yaitu berlaku untuk segala tentang kelajuan benda dari yang sangat kecil sampai mendekati cahaya, dan berlaku untuk semua acuan kerangka inersia. Apa sih transformasi Lorentz itu? Transformasi Lorentz adalah di mana gamma disebut sebagai transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz, metode ini berlaku untuk semua rentangan kelajuan benda. Sebelum kita ke materi selanjutnya, kita akan bahas soal ini. Seorang pengamat yang dia melihat suatu kejadian pada koordinat X sama dengan 6 meter.
Saat T sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8S. Ternyata seorang pengamat lain yang bergerak dengan kecepatan 0,6 second terhadap pengamat diam juga melihat kejadian yang sama. Posisi kejadian menurut pengamat yang bergerak berdasarkan transformasi Galileo dan transformasi Lorentz berturut-turut adalah... Jadi kita akan mencari posisi kejadian menurut pengamat yang berdasarkan transformasi Galileo, yaitu X aksen G sama dengan X kurang VT, X aksen G sama dengan 6 kurang 0, X aksen G sama dengan 6 kurang 0,6 second, 2 kali 10 pangkat min 8, X aksen G sama dengan 6 kurang 0,6, 3 kali 10 pangkat 8, dan 2 kali 10 pangkat min 8. X aksen G sama dengan 6 kurang 3,6, X aksen G sama dengan 2,4 meter. Selanjutnya, untuk mengetahui posisi kejadian menurut pengamat yang bergerak berdasarkan transformasi Lorentz, tetapan Lorentz pada kondisi tersebut perlu diketahui terlebih dahulu dengan cara Y sama dengan 1 per akar 1 V pangkat 2 per C pangkat 2. Y sama dengan 1 per akar 1 min 0,6 second pangkat 2 per C pangkat 2. Y sama dengan 5 per 4. Dan maka posisi kejadian menurut pengamat yang bergerak adalah X aksen L sama dengan Y buka kurung X kurang VT tutup kurung X aksen L sama dengan 5 per 4 buka kurung 6 min 0,6 buka kurung 3 kali 10 pangkat 8 tutup kurung buka kurung 2 dikali 8 min akar 8 tutup kurung. X aksen L sama dengan 5 per 4 buka kurung 2,4 tutup kurung, dan X aksen L sama dengan 3 meter. Atau dapat dituliskan seperti ini. Dari penjelasan saya tadi, bukankah fisika sangat dekat dengan kehidupan kita yang sekarang? Itu saja pesan yang saya dapat sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa belajar dan jangan lupa untuk membaca buku ya. Saya akhiri penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.